Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Salsabila Putri Yuliadi. Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Jadi maksud saya datang ke sini untuk mengedukasi Ibu tentang demam berdarah, yaitu DBD. Sebelumnya Ibu pasti sudah tahu tentang DBD. Sudah pernah mendengar tentang DBD kan? Sudah. Menurut Ibu DBD itu apa? Menurut Ibu DBD itu apa, Bu? DBD itu demam berdarah kan? Iya, demam berdarah atau DBD. Menurut Ibu apa itu DBD? DBD itu penyakit ketika kita digigit nyamuk. Benar sekali Ibu. Jadi DBD itu atau demam berdarah itu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, atau virus dengue itu berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi di sekitar rumah Ibu saya sudah melihat ada genangan air, kolam yang tidak ada isinya, dan juga terdapat drum yang berisikan air juga. Jadi di tempat genangan air itulah nyamuk Aedes aegypti itu berkembang biak. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada kolam yang berisi genangan air tapi tidak ada ikannya. Itu sumber dari nyamuk tersebut. Jentik-jentik. Ya, di sanalah nyamuk itu berkembang biak dan jentik-jentik nyamuk itu berkembang. Jadi ciri-ciri apabila kita terkena DBD atau demam berdarah itu bisa itu, Bu, demam tinggi, demam yang naik turun gitu, Panas. terus juga muntah, ada juga diare, dan banyak lagi itu, Bu, ciri-ciri kita apabila terkena DBD gitu. Jadi untuk penanggulangan supaya kita tidak terjangkit DBD atau demam berdarah itu, kita apa, Bu? Seperti yang ada kolam yang tidak ada ikan tapi tergenang air itu, kita dapat mengurasnya dan dibersihkan. Terus juga drum yang berisikan air itu juga sebaiknya tidak diisikan air ya, Bu. Soalnya kan bisa di sanalah nyamuk itu berkembang biak. Terus juga apabila ada semak-semak yang udah itu sebaiknya dibersihkan ya, Bu. Itu juga dapat di sana berkembang biaknya nyamuk di semak-semak itu. Terus juga kalau misalnya Ibu ada tumpukan sampah, kaleng-kaleng botol minum itu kan, kalau misalnya hujan itu bisa masukkan airnya ke dalam. Nah, bisa juga itu, Bu, berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk itu di dalam situ. Bisa jadi bisa juga kita terkena penyakit DBD jadinya, Bu. Sejauh ini Ibu mengerti apa yang saya sampaikan, Bu? Apa Ibu ingin bertanya gitu? Tadi kan sudah Ibu terangkan bagaimana supaya jentik-jentik itu nyamuk itu tidak bersarang di dalam air yang bertumpuk tadi, ya kan? Tetapi sekarang kondisinya kolam itu sudah ada berair dari kemarin. Drum yang ada isi itu ada kemarin. Kemungkinan di dalam kolam itu atau drum yang berisi air itu ada jentik-jentik nyamuk. Supaya jentik-jentik nyamuk itu tidak jadi berkembang, tidak jadi menjadi nyamuk itu, bagaimana caranya kita membasminya jentik tadi? Apakah airnya kita buang? Tentu dia nanti ada di
tanah atau di lantai gitu kan, apakah jentik tadi bisa juga berkembang lagi gitu, karena jentik itu hidup di tempat yang ada bau-bau, ada tumpuk-tumpukan gitu kan. Bisa jadi kalau udah dibuang air bak tadi atau air kolam tadi, nanti jentik-jentik itu kan ada di lantai, apa nanti dia akan juga berkembang di sana nanti gitu. Atau ada sejenis obatnya atau bisa untuk membunuhnya, membasmi bibit-bibit itu. Jadi ini Bu, kan misalnya kalau sudah ada, misalnya kalau sudah ada jentik-jentik nyamuknya di dalam, jadi kita bisa menguras airnya sampai habis, nggak ada genangan air, nggak ada genangan air lagi. Terus kalau misalnya kan nyamuk, jentik-jentik nyamuk Aedes itu kan berkembangnya di dalam air, di genangan air. Jadi kalau misalnya udah di tanah atau apa, nggak bisa berkembang biak lagi Bu. Dia kan berkembangnya di dalam air yang genangan air. Jadi Ibu bisa, untuk mengatasinya Ibu bisa melakukan penyemprotan nyamuk juga bisa itu Bu, supaya tidak ada nyamuk. Terus juga membersihkan semak-semak yang ada di sekitar rumah juga bisa. Juga itu Bu, sebaik mungkin untuk menutup kolamnya supaya tidak menutup drumnya. Terus juga memelihara lingkungan agar tetap bersih dan juga terpapar sinar matahari. Apakah Ibu mengerti atau Sampai di sini mengerti, cuma Ibu seandainya kita sudah terjangkit digigit oleh nyamuk DBD tadi, tentu ada reaksinya, gejalanya. Karena pas digigit tentu tidak ada gejala. Kita apakah itu nyamuk biasa ataukah ini nyamuk DBD? Apakah nyamuk DBD itu ada waktu-waktu tertentunya dia menggigit gitu. Jadi kita kalau sudah tahu kita waktunya yang tertentu itu, tentu kita antisipasi dan waspada. Oh ini jam sekian ada nyamuk menggigit kita, tentu kita berpikir oh ini nyamuk DBD. Tapi kalau bisa jadi nyamuk biasa gitu ya. Terus bagaimana kita mencari atau mengetahui gejala-gejala kalau kita digigit oleh nyamuk DBD tersebut? Jadi kalau kita terkena gigitan nyamuk atau terkena demam berdarah itu, gejalanya itu kita ada merasa meriang, demam tinggi, dan demamnya naik, ada turun gitu. Dan juga kita merasa mual, muntah, itu juga gejalanya Bu. Jadi kalau misalnya Ibu merasakan gejala tersebut, Ibu juga bisa untuk penanganan awal itu Ibu dapat mengompres demamnya Bu, dengan mengompres dingin apabila badan terasa panas, dan juga Ibu dapat pergi ke IGD terdekat apabila merasakan gejala hal-hal tersebut. Sejauh ini berdasarkan sosialisasi dan ilmu yang Ibu berikan, alhamdulillah saya sudah mengetahui penyebab-penyebab dari sakit DBD. Jadi insya Allah ke depannya tentu untuk menjaga lingkungan kita supaya terjaga dari penyakit DBD, tentu kita menciptakan lingkungan yang bersih ya kan. Memelihara lingkungan sekitar rumah dan dapat
terkena sinar matahari gitu.